Pemirsa, jika saat Ramadan azan maghrib menjadi waktu yang ditunggu-tunggu, namun berbeda seperti apa yang terjadi di salah satu posko pengungsian di Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Marini Sayuti yang memantau langsung kondisi para pengungsi di Kabupaten Karo. Marini, bagaimana persiapan di pengungsian jelang buka puasa? Tidak ada persiapan khusus Wahyu untuk mereka para pengungsi ini berbuka puasa menjelang maghrib. Namun memang hal ini dikarenakan karena kondisi di posko pengungsian Senpajaya Desa Peceren ini serba terbatas, baik dari perlengkapan makanan, dapur umum yang baru juga dibangun sejak beberapa hari yang lalu saja, dan juga kelengkapan alat makan juga di sini masih terbatas, Wahyu. Dan di sini juga para pengungsi mengeluhkan karena pasokan air minum yang juga kurang. Jadi di sini mereka hanya membuat teh manis saja untuk penganan saat berbuka puasa. Padahal di sini dari sekitar 1.500 pengungsi, 60%-nya adalah Muslim. Ini terdiri dari sekitar 200 kakak. Namun karena kondisi di pengungsian yang serba terbatas, mereka juga terpaksa harus mengikuti aturan yang sudah diberlakukan bahwa mereka harus pindah ke posko pengungsian yang ditunjuk Pemkab Karo dan juga PVMBG. Nah, Wahyu, saya akan menghampiri salah satu pengungsi yang sedang membuat makanan. Halo Ibu. Iya, Ibu, ini untuk buka puasa atau apa, Bu? Sekalian untuk makan malam, kalau buka puasanya belum ada. Kami biasa-biasanya buat teh manis saja gitu. Terus langsung sholat maghrib, pulang sholat maghrib baru makan malam. Jadi ini udah hari ketiga, Bu, ya? Ibu menjalani puasa bersama para pengungsi ini seperti apa, Bu? Bagaimana? Ya, yang saya rasakan ya apa adanya. Memang ya kalau dibilang serba kurang, memang masih serba kurang. Bukaan juga nggak ada, fasilitas ini juga tidak ada. Contohnya ya seperti sayur mayur ini mau kita olah, mau kita gulai juga tidak punya kelapa. Bumbu-bumbu lain juga tidak ada. Kepingin kita buat gulai juga blender, sambal-sambal tumbuk-tumbukan juga tidak ada. Ya jadi semua apapun yang kami sayur itu ceritanya ditumis, dirajang-rajang aja cabai bawangnya seadanya. Jadi ini Ibu masak juga sekaligus untuk makan malam begitu, Bu, ya? Iya, sekalian untuk makan malam lah, sekalian berbuka puasanya. Kan tadi udah saya bilang cuma teh manis saja. Kalau untuk sahur bagaimana, Bu? Kalau untuk sahur ya seadanya, ada Indomie, kami masak Indomie, masak tersendiri untuk yang bersahur saja gitu. Nah, ini kan juga selain ada Muslim, ada yang Nasrani begitu, Bu, ya. Nah, itu mereka juga ikut merasakan puasa atau bagaimana, Bu? Atau tetap ada sarapan pagi dan makan malam? Ya, kalau seperti yang Muslim ya tetap menjalankan. Kalau seperti Nasrani ini yang non Muslim itu ya mereka seperti biasa lah, cuman kan kita saling menghargai. Kalau seperti saya ini memang kebetulan hari ini saya memasak, tapi karena saya berpuasa mereka juga mengerti saya itu tidak dianjurkan untuk melayani mereka. Bahkan saya duduk-duduk sajalah, yang non Muslim inilah yang untuk mengurusi makan mereka. Bahkan mereka ini juga banyak membantu saya. Oke, Bu, selama ini sudah ada bantuan dari Pemkab Karo untuk menjalani puasa? Yang sampai saat ini belum ada. Ya seperti ini aja masih. Apa, Bu, yang Ibu butuhkan? Kalau yang kita butuhkan banyak. Ya fasilitas-fasilitas seperti dapur tadi lah. Sepertinya kami blender nggak punya. Terus kelapa-kelapa tadi untuk gulai-menggulai juga nggak ada. Ya seperti kami untuk mencuci juga sabun, baru segala macam kebutuhan ember-ember juga nggak ada, alat-alat dapur juga kurang, kan begitu, Bu. Ibu tidak mencoba membeli keluar begitu atau bagaimana? Ya kalau membeli itu sebatasnya lah, Bu. Kalau untuk di bidang gimana ya, misalnya anak saya, "Mak nanti buka gimana ini nggak ada apa-apa." Ya udah kita beli mie aja 3.000 atau tahu isi 5.000 kita bagi-bagi 3 gitu. Kebetulan anak saya 2. Oke, tapi Bu, biasanya Bu kalau untuk puasa gini ya menjelang maghrib, apa menu berbuka puasa? Ya tergantung lah apa adanya. Kalau ada Indomie ya Indomie, kalau telur ya telur. Ya Ibu, terima kasih, selamat melanjutkan. Iya.
Ya, Wahyu, memang di sini juga sebenarnya ada masjid yang dekat, lokasinya dekat dengan lokasi posko pengungsian di sini. Namun di sana juga tidak ada takjil, yang biasanya beberapa masjid juga menyediakan takjil gitu untuk berbuka puasa. Namun di sini yang kami pantau juga masjid di sini tidak menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Demikian, Wahyu. Ya baik, terima kasih Marini Sayuti yang melaporkan kondisi atau suasana di pengungsian korban Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, kita kembali ke perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke studio dulu, ada Bu Maria Ulfa dari KPAI. Bu Maria, Anda melihat dari KPAI yang fungsinya adalah mengawasi perkembangan kasusnya hingga saat ini, apa tanggapan dari KPAI hingga saat ini? Ya, pertama KPAI menyampaikan appreciate ya terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh polisi, masih bekerja keras sepertinya untuk mengungkap tentang siapa pelaku di balik kematian Ananda Angelin ini. Dari sisi ini sekali lagi KPAI sangat appreciate, dan juga kepada masyarakat di lingkungan yang juga turut bersama-sama gitu ya memberikan pemantauan terhadap proses ini. Nah, yang terpenting saya kira bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini secara tuntas gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat kasus Angelin ini kan tidak hanya di akhir ya, ada proses dari awalnya juga yang kelihatannya menurut pemantauan kami bermasalah juga gitu. Kemudian di proses pengasuhannya juga ada masalah, sampai kemudian di akhir ada kematian itu. Nah, ini yang saya kira polisi juga hendaknya bisa mengungkap secara komprehensif gitu ya, tidak hanya pada aspek-aspek ya, pada aspek pembunuhannya. Juga Ibu angkat sekarang sudah berstatus tersangka atas dugaan penelantaran anak, gitu. Ya, tetapi pada aspek pembunuhannya juga saya kira harus dikupas tuntas gitu. Termasuk kalau tidak salah di awal sempat ada berita yang menginformasikan ya, itu apakah hasil visum atau bukan ya. Sepertinya hasil visum yang menyebutkan bahwa ada dugaan juga terjadi perkosaan misalnya terhadap Angelina. Ini juga saya kira kalau memang ada hasil visum seperti itu kan harus juga digali juga. Gitu. Beberapa waktu lalu, kalau tidak salah pertengahan pekan lalu juga saya sempat mewawancarai Rumah Sakit Sanglah Denpasar yang melakukan forensik dan uji juga masih belum keluar saat itu. Mungkin bisa saya konfirmasi langsung ke Pak Sompi. Pak Sompi, dari hasil proses otopsi dan lain-lain, termasuk kemarin minggu lalu juga sudah ada tim dari Polda atau Inafis yang mengambil bercak atau sampel darah. Apakah itu semua sudah ada hasilnya untuk saat ini, Pak Sompi? Ya, memang semua hasil pengolahan tempat kejadian perkara, juga hasil otopsi, ini tentu merupakan kajian secara ilmiah yang dilakukan oleh para ahlinya. Baik ahli daktiloskopi, ahli laboratorium forensik, ahli kedokteran forensik, semua ini juga bekerja atas permintaan penyidik. Oleh karena itu, apa yang ditemukan oleh mereka tentu tidak serta-merta semua bisa kita jelaskan ke publik melalui media. Kan ada informasi yang masih dikecualikan, artinya itu merupakan rahasia yang hanya boleh diketahui oleh jaksa penuntut umum, penyidik, ya, dan juga hakim nanti di sidang pengadilan. Tapi percayalah bahwa apa yang telah ditemukan oleh para ahli ini itu menjadi landasan dan pedoman penyidik untuk mengungkap kasus ini. Oleh karena itu, walaupun mengungkap misteri kematian, siapa penyebab utama kematian korban, masih terus berproses, dan sekarang semakin terbuka kemungkinan untuk kita bisa mengungkapnya secara ilmiah tentunya, tidak ada pemaksaan ya. Tidak ada kekerasan terhadap para saksi maupun tersangka, tapi kita sudah mengungkap kasus penelantaran anak yang mungkin bisa menjadi pintu gerbang bagi pengungkapan kasus kematian. Karena ini bisa merupakan perencanaan jahat yang bertujuan untuk agar korban itu meninggal dunia. Namun ini kan pemikiran-pemikiran yang ada di back mind kita. Ketika kita berdiskusi seperti ini bukan sidang pengadilan. Iya, betul. Ya, jadi kami tidak akan mengungkap secara rinci apa yang kami peroleh
dari para ahli, begitu Mas Wahyu. Terkait uji sampel darah dan juga hasil otopsi ya Pak Sompi. Tetapi kalau kita lihat lagi Ibu MM ini, ibu angkat dari Angelin ini statusnya sudah tersangka kasus penelantaran anak. Untuk kasus penelantaran anak ini sudah sampai mana proses pemeriksaannya Pak Sompi? Ya, kita sudah memeriksa lebih kurang 25 saksi maupun ahli. Ahli ini komprehensif, sangat komprehensif dan sangat mendukung. Jadi dua alat bukti yang sah sudah menguatkan pembuktian bahwa Nyonya MM sebagai tersangka yang dapat dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan persangkaan pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penelantaran anak. Nantinya hasil ini akan semakin kita perkuat karena masa penahanan tersangka Nyonya M ini kan juga sampai 20 hari Mas Wahyu. Jadi percayalah Ibu Maria juga harus mempercayakan kepada penyidik yang memang sejak awal penyidik Polda Bali dan juga Polresta Denpasar yang mengungkap kasus ini. Dan kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang terus-menerus mendukung kami, memberikan informasi tentang siapa saja yang bisa dijadikan saksi dan apa saja yang bisa dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, tentu penyidik tetap independen terhadap semua yang berjalan dan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Begitu Mas Wahyu. Saya ingin ke Bang Hotma. Bang Hotma, kalau dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu angkat Angelin sendiri mungkin kepada Anda sebagai kuasa hukum, bagaimana Ibu Margaret ini mengklarifikasi tudingan-tudingan yang sejak awal tersangka AG ini ditetapkan, keterangannya selalu berubah-ubah. Menghadapi tudingan ini, Ibu M ini sendiri bagaimana menghadapinya? Bang Hotma. Saya tanggapi dulu Pak Kapolda dulu. Ya kan dibilang ada titik terang, bisa mengarah. Yang saya khawatir cuman itu, setiap pernyataan-pernyataan jangan sampai mengarah semua memberatkan Ibu Margaret. Saya bersyukur Pak Kapolda bilang dalam benak kita apa nih? Apakah masih ada azas praduga tidak bersalah atau sudah kira-kira menetapkan dia? Jadi saya mau ajak semua yang memberikan komentar dengan segala hormat, kita berdirilah di tengah supaya azas praduga tidak bersalah berjalan. Lalu menanggapi, saya kasih gambaran. Tadi kan dibilang ada 30 saksi yang memberatkan. Anggaplah dulu, saya tidak tahu hasil inafis, hasil ahli-ahli. Kalau bicara misalnya ada 10 saksi yang memberatkan di luar Polda, saya sudah bilang berulang kali, saya bisa bawa 2 kali lipat lebih banyak yang membuktikan tidak bikin-bikin bahwa ibu ini orang baik yang menjaga anaknya. Tapi semua ini biarlah di pengadilan. Saya mau satu hal yang sangat penting. Waktu yang namanya Frankie itu menjelek-jelekan ibu itu, saya datang lagi mendampingi ibu itu. Saya bilang sama ibu, Bu, di luar itu banyak orang menjelek-jelekan ibu, bersaksi. Tolong ibu sampaikan sama saya saksi-saksi mana yang meringankan. Tahu nggak? Terus dia bilang apa? Oke Pak, ini orang-orang yang saya percaya, tahu saya ini orang baik, saya mengurus dengan baik. Dia sebutlah nama si A, si B, termasuk Frankie. Bayangkan seorang ibu yang tidak tahu apa-apa ini menulis, Frankie inilah yang tahu bahwa saya ini mengurus anak itu dengan baik. Di luar Frankie-nya itu bilang ibu ini menelantarkan anak, menyiksa anak. Di City itu, pada waktu itu ada telepon masuk pada saya dari keluarga-keluarga Frankie, termasuk mertuanya, bilang Frankie ini bukan orang baik, nipu di sana sini, anaknya sendiri ditelantarkan, dan ibu ini akan menjadi saksi yang akan kita ajukan. Jadi marilah kita komprehensif. Kalau ada berita yang memberatkan, kalau boleh nggak usah dibilangin. Demikian juga hal yang baik. Tapi kalau mau diberitakan yang berat-berat,
tolong diberitakan juga yang ringan-ringan. Tapi semua ini nanti dibuktikan di pengadilan. Tidak ada yang ingin Anda sampaikan dulu sekarang, kira-kira apa mungkin atau bukti, ada keterangan yang bisa memperkuat kalau klien Anda ini tidak bersalah, bisa membantah tudingan-tudingan yang sudah disampaikan oleh tersangka Bang Hotma? Oke, siap. Begini, saya waktu pertama kali bicara dengan wartawan di Bali, ditanya berat nggak bela kasus ini? Saya bilang kasusnya Ansih tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ibu didampingi 2 orang penasihat hukum sebelumnya di BAP. Kemudian saya datang ketemu ibu, Bu, apakah BAP mau ibu rubah? Tidak perlu, saya mengatakan fakta apa yang ada. Kapanpun saya ditanya, saya akan bicara seperti ini. Jadi buat saya tidak ada beratnya membela ibu ini karena bicara fakta. Yang berat adalah menghadapi opini-opini yang dibikin sehingga masyarakat semua sekarang bilang, Ibu Margaret lah dalangnya. Makanya saya tetap berharap pada Kapolda dan polisi, ayo berdiri berdasarkan fakta, bicara hukum. Baik. Saya percaya betul pada Pak Sompi. Baik, kita lanjutkan lagi. Bang Hotma, kita harus jeda dulu, sesaat lagi kami akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News.